Halo, selamat datang di Alam Coding. Salam kenal semuanya dan selamat belajar. Bayangin kamu masuk ke rumah baru tapi semua pintu tertutup dan kamu nggak tahu yang mana kamar, dapur atau gudang. Begitu juga saat buka project Flutter pertama kali. Banyak folder dan file tapi nggak tahu fungsinya. Kalau kamu nggak ngerti lib, pubspec YAML, main.dart atau unit manifest, kamu bakal sering bingung. Mau taruh kode di mana? Kenapa aplikasi nggak bisa jalan? Kok icon atau font nggak muncul? Nah, di konten ini kita akan keliling rumah Flutter kamu. Untuk moto belajar kita hari ini yaitu makin paham struktur, makin mantap bikin fitur. Oke, kali ini kita akan belajar struktur folder di Flutter. Seperti apa main.dart, folder lib, Gradle Android ataupun pod file di iOS. Karena di pertemuan sebelumnya teman-teman sudah berhasil menampilkan Hello World, sekarang kita akan mengulik file atau folder yang digunakan di Flutter. Ayo kita mulai. Oke, teman-teman bisa buka project Flutter kalian. Kita mulai dari folder yang menyimpan file terpenting untuk menjalankan project Flutter, yaitu folder lib. Oke, folder lib ini adalah jantung utama aplikasi Flutter kamu. Semua kode yang kamu tulis untuk membuat tampilan, logika, dan interaksi UI semuanya ada di sini. Folder lib adalah tempat kamu menuliskan semua logika, tampilan UI, dan struktur aplikasi dalam bahasa Dart. Semua fitur yang kamu buat, semua tombol yang bisa ditekan, semua data yang muncul, semuanya berasal dari sini. Dan satu hal penting, saat kamu buat aplikasi Flutter, hanya folder lib yang akan dibaca dan dikompilasi menjadi aplikasi. Jadi bisa dibilang ini adalah otak dan wajah dari aplikasi kamu. Di dalam sini tempat kita membuat folder seperti roads, pages, screen, controller ataupun repository. Mari kita buat contoh satu-satu pada folder ini. Kita buat untuk routes, page, screen, lalu controller dan juga repository. Oke. Berikut contoh struktur umum yang biasa digunakan oleh developer nih, baik pemula maupun profesional. Untuk standarisasi struktur biasanya setiap perusahaan punya SOP-nya sendiri. Namun kali ini kita akan membuat sedikit contoh saja bagaimana cara pembuatan struktur di Flutter. Oke, segala hal yang kamu buat, tampilan hitung atau proses di aplikasi semuanya berawal dari lib. Folder lib kamu rapi, pisahkan antara tampilan, logika, dan data. Gunakan struktur yang sesuai dengan skala aplikasimu. Pada folder lib terdapat file generate yaitu main.dart. Di pertemuan sebelumnya kita sudah menjalankan project Flutter dari file ini. File ini adalah titik awal eksekusi. Kalau di Java ada main, di Flutter juga ada main. Disinilah semuanya dimulai. Oke, lalu kita lanjut ke file yang bernama pubspec YAML. Ini semacam daftar belanjaan aplikasi kamu. Disinilah kamu mendaftarkan nama aplikasi, versi, package yang ingin kamu gunakan seperti HTTP, GET, provider, dan lain-lain. Dan juga mendefinisikan path file, aset seperti gambar, font, dan icon. Pubspec.yaml merupakan konfigurasi utama di project Flutter kamu. Semua informasi tentang nama aplikasi, versi, dependensi, dan aset akan didefinisikan di sini. Kalau kamu sudah paham pubspec.yaml, kamu punya kendali penuh atas identitas dan sumber daya aplikasi kamu. Oke, lalu di atasnya pubspec.yaml ada pubspec.log. Kalau pubspec.yaml itu daftar belanja, maka pubspec.log adalah bukti belanjanya.
Paspec.log adalah file yang di-generate secara otomatis oleh Flutter, atau lebih tepatnya Dartpub, setelah kamu menjalankan komen Flutter pubget. Fungsinya adalah mengunci versi dari semua dependensi atau package yang dipakai dalam project kamu nih. Menjamin bahwa semua orang yang menjalankan aplikasi ini akan memakai versi package yang sama, walaupun di komputer yang berbeda. Kenapa perlu dikunci? Begini, bayangkan teman-teman sedang mengerjakan project yang sama dengan teman kalian, dan teman-teman menggunakan package seperti ini contohnya. Kita mendefinisikan provider dengan versi 6.01. Kalau tidak ada paspec.log, maka komputer teman-teman bisa tuh menginstal versi yang 6.01. Namun di komputer teman kalian bisa jadi menginstal versi yang 6.1.0. Akibatnya apa? Biasa muncul perbedaan perilaku, bahkan error yang hanya muncul di salah satu komputer. Biasanya terjadi karena perbedaan changelog dari versi tersebut. Dengan paspec.log, semua orang akan pakai versi yang sama, sehingga project berjalan konsisten di semua device. Hal ini kadang terjadi karena adanya perbedaan versi Flutter atau package tersebut. Ada versi lebih tinggi dan kompatibel di versi Flutter itu. Kesimpulannya, paspec.log adalah file otomatis yang mencatat versi nyata dari semua package. Bekerja sama dengan paspec.yaml, tapi isinya tidak kamu tulis sendiri. Dan ini penting untuk menjaga kestabilan aplikasi, terutama dalam tim. Oke, setelah kita memahami file yang ada di Flutter, sekarang kita beralih ke folder atau file native. Walaupun Flutter itu lintas platform, tapi tetap ada hal-hal yang harus diatur langsung ke Android atau iOS. Contohnya seperti izin, nama icon aplikasi, splash screen, konfigurasi Firebase, notifikasi, dan lain-lain. Oke, kita bahas dulu dari Android. Jika kalian sebelumnya pernah menggunakan Kotlin atau Java Android, kalian pasti sudah paham mengenai folder atau file ini. Yang pertama ada Android Manifest, tempat di mana kalian konfigurasi izin yang dibutuhkan atau activity utama aplikasi. Lalu kita pindah yang kedua, ada build Gradle. Untuk build Gradle ini mungkin teman-teman akan jarang membukanya kecuali ada error dari Gradle-nya, entah harus update atau ada config yang harus diubah. Lalu yang ketiga, ada build Gradle yang berada pada Android app. Fungsinya dari build Gradle ini yaitu menentukan application ID, ini harus unik ya. Lalu menentukan min SDK version dan juga target SDK version. Kenapa penting? Kalau kamu mau publish ke Play Store, beberapa pengaturan harus kamu atur di sini, seperti mendefinisikan signing release untuk build release yang digunakan untuk signatur pada Play Store. Oke, setelah kita membahas Android, kita beralih ke iOS. Hampir sama seperti Android, ada beberapa konfigurasi yang harus ditambahkan seperti app delegate, info.playlist, maupun di pod file. Untuk yang pertama, info.playlist, ini berfungsi seperti manifest di folder Android. Kalau kamu nggak nulis permission di sini, fitur seperti kamera atau lokasi nggak akan jalan di iPhone. Meskipun di Android kalian itu jalan. Lalu kita lanjut yang kedua, yaitu pod file. Ini adalah file konfigurasi untuk Cocoa Pods. Package manajernya iOS mirip build Gradle di Android. Kalau kamu pasang plugin Flutter, misalnya Google Maps Flutter, Firebase Core, mereka akan menambahkan dependensi ke sini. Setelah menambahkan, biasanya teman-teman perlu menjalankan komen pod install di dalam folder iOS untuk menginstal dependensi yang baru ditambahkan. Lalu kita lanjut ke app delegate. File ini merupakan file inisialisasi saat app diluncurkan. Di sini kalian juga bisa melakukan code
untuk fungsi yang hanya tersedia di native. Bisa kamu panggil melalui app delegate ini. Oke. Kenapa sih kita harus memahami folder atau file yang ada di native? Hal itu dikarenakan jika kalian melihat beberapa package, itu membutuhkan konfigurasi sendiri untuk natifnya. Saya beri contoh seperti package kamera ini. Pada bagian readme dijelaskan teman-teman perlu menambahkan request permission di info.playlist untuk iOS dan merubah manage trigger di boot Gradle Android jadi 21. Lalu contoh package yang kedua yaitu Google Maps harus mengkonfigurasi API key di manifest untuk Android dan konfigurasi API key di app delegate untuk iOS. Jadi dengan kalian memahami folder native, kamu akan lebih paham alasan kenapa konfigurasi tertentu harus ditambahkan. Dan kalian mampu menyelesaikan masalah integrasi plugin native, bisa mengatur permission dengan lebih percaya diri, dan siap untuk rilis aplikasi ke store dengan proses yang benar. Folder native, Android dan iOS memang terlihat teknis, tapi kamu nggak perlu khawatir. Kamu nggak harus jadi expert Android atau iOS developer kok. Cuma pahami bagian-bagian pentingnya saja, dan kamu akan selangkah lebih dekat jadi Flutter developer yang solid. Oke, lalu yang terakhir ada folder test. Folder test adalah tempat khusus project Flutter untuk menyimpan kode pengujian yang membantu kita memastikan aplikasi berjalan sesuai harapan, bahkan saat fitur ditambah atau diubah. Folder test ini bisa dibilang bagian dari automation testing, tapi bukan keseluruhan dari automation. Flutter mendukung 3 jenis testing utama, yaitu unit test seperti validasi, kalkulasi, lalu widget test yang menguji tampilan satu widget, dan yang terakhir integration testing, yaitu menguji seluruh alur aplikasi. Oke, mungkin itu yang kita pelajari kali ini. Dengan memahami struktur folder dan file di Flutter, kamu bisa menulis kode dengan rapi, mengatur dependensi dan permission dengan benar, lebih percaya diri saat debugging dan publish aplikasi, dan jadi developer Flutter yang paham sampai ke akar-akarnya. Ingat motonya, makin paham struktur, makin mantap bikin fitur. Oke, di pertemuan selanjutnya kita bakal masuk ke hal yang jauh lebih seru, yaitu mencoba widget dasar Flutter seperti text, container, kolom, dan row untuk membuat widget sederhana. Jadi jangan sampai ketinggalan ya. Jangan lupa untuk like kalau suka, komen jika ada yang dibingungkan, dan subscribe untuk ikuti update ke depannya. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.